Assalamualaikum pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas waktu sebagai peringatan, kriteria agar terhindar dari orang yang merugi, serta mereka-mereka yang tergolong sebagai orang yang merugi. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, pada pagi ini Buka Mata Buka Hati ingin mengajak pemirsa untuk lebih menghargai waktu. Sehingga kita tidak lagi menyia-nyiakan waktu yang kita miliki dan mengisinya dengan hal-hal yang tidak berguna. Sebaliknya, waktu akan selalu kita pergunakan untuk segala hal yang didasari oleh keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita umat manusia untuk lebih mengutamakan waktu untuk diisi dengan segala kebaikan. Dan diingatkan pula jika kita tidak memanfaatkan waktu untuk berada di jalannya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya menaati kepada kebenaran, serta saling nasihat menasehati agar tetap berada dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Surat Al-Asr mengingatkan akan pentingnya memanfaatkan waktu dalam kehidupan. Seandainya waktu tersebut diisi dengan kebaikan, maka waktu itu akan menjadi baik bagi manusia. Namun jika waktu itu diisi dengan hal yang tidak berguna, apalagi yang sia-sia, maka waktu akan mendatangkan kerugian. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah pernah berkata, seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal ini akan mencukupi untuk mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Mengenai perkataan Imam Asy-Syafi'i, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah berkata, maksud perkataan Imam Syafi'i adalah surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, berdakwah di jalan Allah, dan bersabar atas semua itu. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan surat ini tanpa mengamalkan seluruh syariat yang terkandung di dalamnya. Dari surat itu juga dijelaskan bukan hanya harus memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat dan selalu mengisi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga dilarang sedikit pun mencela waktu. Adapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita mengerjakan sesuatu, hendaklah selalu mencukurinya, walaupun hasil dari apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah mencerca waktu, karena Allah adalah pemilik waktu. Hadis riwayat Ahmad. Kegagalan yang diperoleh sebaiknya dijadikan sebagai bahan introspeksi diri dan menjadi jalan untuk lebih mendekatkan diri, serta menyadari waktu dan seisi alam adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berumpah dengan waktu yang artinya waktu itu adalah miliknya, dan manusia tidak akan pernah tahu kapan waktu tersebut diberhentikan untuk umat manusia. Sesungguhnya menjadi orang yang merugi saat waktu dihentikan, kita sedang berada jauh dari jalannya. Sebaliknya, manusia akan menjadi sangat beruntung jika memanfaatkan waktu dengan mengisinya lewat amal saleh, saling mengingatkan dalam kebaikan sesama umat, dan menjadi orang yang sabar dalam menerima setiap cobaan. Namun manusia seringkali melupakan cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, seperti halnya melupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ada dua macam nikmat yang sering dilalukan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan atau waktu luang. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah menyebutkan rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih bisa diharapkan dan disongsong esok hari. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali pada esok hari. Waktu tidak dapat kita hindari, dihentikan atau dihilangkan dalam hidup kita. Sehingga waktu termasuk anugerah dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umatnya. Dan agar manusia tidak berada dalam kerugian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan untuk diisi dengan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya,
Dan aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sangat tegas, surat ini mengingatkan agar kita sebagai manusia harus menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang juga tertera dalam surat Al-Asr, manusia menjadi orang-orang yang merugi, bisa terhindarkan. Maka yang benar untuk terhindar menjadi orang yang merugi adalah beramal soleh. Aktivitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa pekerjaan itu memberi manfaat untuk dirinya dan orang lain. Selain itu, pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Tapi amal soleh harus dibarengi dengan iman, karena amal soleh tanpa dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sia-sia, karena syarat diterimanya suatu amal adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat agama. Saling berwasiat dalam kebenaran juga yang akan menghindarkan manusia dari kerugian. Syarat agar manusia terhindar dari kerugian adalah mengetahui makna kebenaran Islam, mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang lain. Siapa yang tidak mau mengajak manusia lain untuk berpegangan pada kebenaran Islam, setelah mengetahuinya ia termasuk dalam golongan orang yang merugi. Karena itu, antara manusia harus saling mengingatkan dan berwasiat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Berwasiatlah juga dengan kesabaran. Kesabaran itu merupakan kekuatan jiwa yang membuat orang menjadi tabah menghadapi berbagai ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sabar sebanyak 103 kali dalam Al-Quran. Sabar harus dimiliki karena ujian akan selalu mewarnai kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami akan berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan ciri orang-orang yang bersabar dan bisa membawa terhindar menjadi orang yang merugi adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, "Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali." Mereka itulah yang memperoleh rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Pemirsa, itulah waktu sebagai pengingat agar kita tidak menjadi manusia yang merugi. Bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan amal soleh, berwasiat dan saling mengingatkan antar sesama, dan bersabar dalam menghadapi ujian. Buka mata, buka hati.